Halo, salam jumpa lagi di episode yang ke-32. Tetap bersama saya Denny Sumiran di sini dan rekan saya Rina Prameswari dan Vito Suarsono. Tetap kita akan bahas semua hal yang terkait dengan lingkungan sekitar kita. Dan pada malam hari ini ada sesuatu yang menarik dari narasumber yang ingin disampaikan tentunya. Hanya ada di Cedek Gini. Ya, ini pas bertepatan 16 Agustus Kemerdekaan ini ya. Hari Kemerdekaan. Sekarang ini kemerdekaan jelang. Ya, besok hari ini Jelang. Nah, kan malam triakatan. 16 Agustus. Oh ya, besoknya hari kemerdekaan. Itu loh. 16 Agustus tahun 45. Terserah. Yang penting malam ini tirakatan dan juga besok kita memperingati hari kemerdekaan kita. Jadi Mas Pipit aja yang memberikan kita ini nanti salam merdekanya. Merdeka. Kita belum merdeka ya. Alah, wes. Hari kemerdekaan. Ayo Mas Pipit, salam untuk bareng-bareng kita memakaikan merdeka. Baik. Oh, ini suara apa ini? Oh, kemerdekaan. Ya itu sudah ada di luar. Iya. Ini bukan tirakatan pesta mereka. Jadi di Mas Diajeng dan Netis besok ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan salam merdeka. Merdeka! Untuk NKRI harga mati. Iya. Ya, rekan-rekan semuanya, Dimas Diajeng dan Netralis. Seperti biasa, sebelum kita berbincang bersama dengan narasumber kita pada season yang ke-32 ini. Ya, selamat 17 Agustus. Di sana uye, semoga amin. Iya kan, semoga harapan itu ya. Semoga ke-76 ini harapan kita satu, COVID segera hilang. Amin. Kita lepas dari pandemi. Yang belum vaksin segera vaksin ya. Iya. Sampai dulu. Keras ya. Ya, sebelum masuk ada sesi lagi nih. Betul sekali Pak Denny. Ya, sebelum masuk ke sana, saya perkenalan dulu ini dengan Mas Agus Gunawan. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat datang Mas Agus. Selamat datang Mas Denny. Iya. Mas Denny itu Pak Denny. Iya, Bung. Oke, selamat datang di podcast kita Cedek Geni. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol tentang sesuai tema kita di flyer ya. Otomotif. Nah, mari kita masuki ke sesi satunya, yaitu sesi pantik api. Betul. Nah, pantik api itu seperti apa nanti? Ya kayak busi itu loh Mas. Hampir seperti itulah. Hampir seperti untuk Hampir. memanaskan itu ya. Oh, ya. Jadi dipantik dulu biar kita panas. Diajeng Rina yang akan memantik gitu ya. Baik, terima kasih Monggo, Pak Denny ya. Ya. Mas Agus Gunawan tadi sudah disebutkan ya sama Bung Denny. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, ada sesi yang namanya pantik api. Nah, di sesi pantik api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab secara cepat oleh narasumber. Dipilih. Harus Iya, dipilih. memilih satu. Ya, Memilih salah satu. Ya. Saya kurang suka kalau memilih. Oh. Digoda apa menggoda? Bagaimana Mas Agus? Sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, bulat atau lingkaran? Lingkaran. Silinder atau dinamo? Silinder. Matic atau akselerasi? Matic. Regulasi atau generator? Generator. Obeng atau mur? Mur. Tampilan atau kecepatan? Kecepatan. Tekanan atau dorongan? Dorongan. Target atau order? Order. Reward atau persentase? Persentase. Yang terakhir nih Mas Agus, produk atau pasar? Produk. Jawabannya ya, yang terakhir ini agak gimana gitu
gitu ya. Kok abot banget. Produk mau pasar. Produk atau pasar ya. Akhirnya memilih produk. Akhirnya memilih produk. Ada pasar, nggak ada produk. Iya. Tapi kalau ada produk pasti ada pasar. Ada pasar. Pasar nanti mengikuti. Pasar mengikuti produk atau produk mengikuti pasar. Pasar mengikuti produk. Jadi Pasar setiap mengikuti produk. kalau sepemahaman saya kalau ada produk, misal ada produk A, B, C, D, itu pasti nanti akan ada konsumen pasti akan ketemu sendiri. Kalaupun belum ketemu dia belum konsumen, gitu aja. Oke. Jadi ada titik temu. Ada titik temu. Itu bagus itu ya. Karena kita akan berbicara tentang itu. Ya. Nah, Mas Agus, Mas Agus itu bekerja di mana dan apa itu yang dikerjakan di sana? Oh ya, perkenalkan nama saya Agus Gunawan, saya bisa dipanggil Agus. Saya sebagai sales konsultan untuk produk otomotif dari Wuling Blast Tuban. Jadi tugas saya itu pada intinya untuk menjualkan produk-produk Wuling, menemukan orang-orang yang sedang mencari mobil dengan harga yang efisien, lebih murah, kualitas lebih bagus. Bisa saya bantu untuk kenalan sama Wuling. Tak kenal maka tak Sayang. jadi tak suruh kenalan dulu. Berarti Tapi kenalannya pakai bayar ini. Kalau kenalan belum bayar. Kalau dibilang bayar. produk Wuling itu sendiri seperti apa sih? Ya. Kalau memahami seperti apa, Pak? Pemahaman Posisinya ada di mana dia? untuk posisi sekarang ini sebenarnya kalau dari Wuling sendiri itu adalah value for money. Apa itu artinya? Ya, jadi untuk orang yang paham untuk menghargai suatu produk tanpa melihat embel-embel ABCD. Jadi dia memang mau untuk mengenal gitu. Kebanyakan konsumen Wuling itu orang yang memang sama kayak jargonnya apa Cedik. cedik ini. Terus beda dong. Open your mind. Oh. Jadi kalau pikirannya terbuka, jadi kita bisa masuk. Oh. Oke. Gitu. Berarti harus Kita dibuka memperkenalkan urusan beli urusan mereka yang punya uang. Tapi kita kenalkan. Memperkenalkan. Dahulu kita masuknya di situ. Wuling itu sendiri produk dari mana sih sebenarnya? Pasti dari China. Pasti. Seperti apa ya? Kalau Wuling sendiri itu kan Cina, tapi untuk pembagian dari saham, untuk Wuling sendiri hanya 5,9% kepemilikan saham. Selebihnya ada 44% itu miliknya GM, General Motor. Itu untuk perusahaan otomotif ada banyak yang ikut GM juga, ada Chevrolet dan lain sebagainya. Itu juga ikut GM. Terus sisanya itu dari perusahaan lokal dari China sendiri. Itu ada di angka 50,1% untuk sahamnya. 50,1 itu punya SAIC. Jadi namanya kalau Wuling itu perusahaannya SGMW, SAIC General Motor Wuling. Itu di Cina sana ya? Itu yang masuk di global. Nah. Jadi untuk pemasaran global itu 3 perusahaan gede itu yang kerjasama. Oh, berarti 3 kepemilikan. 3 kepemilikan untuk sahamnya. Gitu. Jadi kalau Wulingnya cuma 5,9. Artinya GM itu SGM ya? SGM SAIC yang punya 50,1% tadi, General Motor yang punya saham sebesar 44%, kemudian untuk yang Wuling sendiri ada di 5,1%. Itu bagian usaha. Seberapa kuat kalau mau ini kan kompetitor termasuk Astra begitu? Seberapa kuat? Iya. Seberapa kuat maksudnya apa? Kekuatan memasarkan dan lain sebagainya. Larinya kemana? Kompetisi kita sebenarnya lebih ke meyakinkan. Jadi tadi kalau orang mau open Your mind, mau membuka pikiran, mau diajak kenalan, saya yakin mereka pasti bakal beli Wuling. Karena kalau dilihat pertama dari kualitas, mau dilihat dari kualitas mana? Bahan, material, gitu kan? Mas, mesinnya nanti gampang rusak dan lain sebagainya. Kita ada garansi. Garansi kita 5 tahun, nggak tanggung-tanggung. Garansi 5 tahun. Berapa kilometer itu? 100.000 kilometer. Kemudian ada free jasa servis selama 50.000 kilometer. Atau 4 tahun. Kemudian ada yang spesial nih, garansi kaki-kaki pun digaransi selama 3 tahun. Kaki digaransi 1 tahun.
Oke, tapi itu kan kalau melihat pada produknya langsung ya. Iya. Nah, orang itu kan tidak hanya membeli produk itu sekali beli itu saja, Iya. tapi after sales katanya. After sales, Nah, ya. after salesnya seperti gimana nih Wuling sendiri dalam menyikapi atau memproteksi itu? Nah, untuk after sales sendiri sudah disiasati sama Wuling dengan harga yang memang sudah sangat bersaing, gitu kan, dengan spesifikasi yang cukup banyak, dengan harga yang sangat bersaing. Kemudian dari servisnya, dari aftermarket, setelah beli kita servisnya juga itu harusnya kalau orang mau hitung-hitungan sampai after sales, harusnya dia juga harus mempertimbangkan dong servisnya berapa sih. Oh, Gitu kan? Iya. Harus servisnya berapa? Harusnya itu diakumulasi dong. Kalau mau fair. Di Dari Tuban awal. sendiri sudah ada itu. Di Tuban sudah sedia untuk servis, spare part, penjualan. Jadi kalau kita bilang biasanya 3S, itu sudah ready semua. Apa aja? Sales, service, spare part. Jadi ada dealernya gitu ya? Iya, Dealernya. ada dealernya. Itu mobil itu di maksudnya apa kayak gitu, diciptakan, bukan diciptakan, dirakit di sini Dirakit. atau di luar sana? Oh, untuk mobilnya sendiri itu perakitan dari Cikarang. Cikarang. Sekarang nanti di sana ada pembuatan atau pabriknya itu seluas 60 hektar. 60 hektar dibagi dua, 30% atau 30 hektar, 30 hektar. 30 hektarnya itu untuk perakitan, pembuatan mobil. 30 hektarnya sendiri itu untuk spare part. Jadi kenapa harganya bisa murah? Karena biaya akomodir untuk spare partnya ngirimnya itu memang dalam satu lingkup. Nggak usah ngambil dari sana, bawa mobil lagi, solar lagi, biaya lagi, izin lagi, tol lagi dan lain sebagainya, nggak perlu. Enggak ini ya, Tinggal enggak ngambil, di tinggal ngambil aja. kerangka gitu Gimana? ditumpaki soko Cina betul. Pembuatannya semuanya di sini dan Biayanya beberapa nanti mahal Pak, jadi Iya. material handlingnya jadi satu lokasi ya Mas ya? satu lokasi. Jadi tinggal dirakit Iya. aja. Kalau mau beli langsung ke Cikarang bisa ya? Kalau gini kalau Beli dari pabriknya. nggak bisa. Nggak harus bisa. kan harus rekanan. Nah, Jadi kalau si SGMW gitu kan, katakanlah si pembuatnya itu kan SGMW gitu kan, Iya. sama beli ke sana itu nggak bisa. Harus lewat rekanan, dalam arti kalau pabrikan mau jualan di Indonesia pun juga harus kerjasama dengan PT atau perusahaan-perusahaan lokal. Lah itu distributor kita. Lah kalau di Tuban ini namanya Bless, Berkat Langgeng Sukses Sejati. Berkat langgeng sukses tadi itu kan sejati. baru perkenalan dah. Istilahnya itu kita lebih menekankan perkenalan produk nih. Iya. Nah, padahal kan dalam setiap penjualan itu kan ada target gitu. Iya. Nah, ini kesulitannya bagaimana ini memperkenalkan brand sekaligus menjual produk. Nah, Udah berapa tahun tuh Iya. di Indonesia ini beli? Kalau udah berapa tahun? Nah, untuk Wuling sendiri sebenarnya kalau masuk sih sudah lama, tapi difokuskan untuk pembuatan pabriknya tadi dulu. Oke. Baru tahun 2017 itu awal launching yang namanya Convero. Iya. Convero. Awal itu ya. Awal. Mobil Wuling awal. Mobil Wuling pertama kali yang masuk sih Convero. Itu yang sedan itu ya? Bukan SUV. MPV. Maksudnya ke MPV. Kemudian tahun 2018 masuk ada varian Cortez masuk. 2018. Ya Cortez yang agak lebih gede, lebih bongsor. Iya. Nah, itu Cortez. Kemudian 2019 Almas pertama kali masuk. Yang paling besar itu. Yang paling besar yang Itu mobil SUV. mobil keluarga juga. Iya. Passenger Itu passenger car lebih ke yang bisa pakai perintah suara ya. Yang bisa diajak ngomong sama nggak bosen di sini. Ceritain dong Mas masalah Almas. Almasnya ya. Iya. Ya. Sebentar tadi aku masih. Nah ini. Oh, ini. Ini apa Almas? Nah, ini Almas. Ini yang varian terbaru Almas RS. Wow. Nah, di sini sudah pakai Bodinya mirip perintah suara, ada GPS-nya. Kita mau kemana tinggal ngomong. Arah kemana. Gitu kan. Namanya Almas ya. Almas. Bisa nolak-malik tadi ya? Iya. Itu shooting jangan. Nah, ini yang Tracknya Bisa nolak-malik. Oh. dari karakternya dia SUV, lebih gagah. Wah. Mantap. Mantap Itu ini gebrakan Almas baru itu ya. Ya. Ada lagi nggak?
Biar lebih lama. Itu untuk Almas, jadi dia bisa pakai perintah suara. Kalau kita bahas soal sistem Perintah suara maksudnya ayo cepet langsung. Berarti pakai ultrasonic mas, bukan? bukan, tapi kalau untuk perintah suaranya itu beberapa fungsi yang untuk tujuannya mempermudah. Contoh seperti putar radio, putar musik. Gitu. Kita tanya jam misal, sekarang jam berapa, kita nggak bawa jam tangan. Kita lagi nyetir sendirian, kita tanya jam ke mobil pun bisa. Halo Wuling, sekarang jam berapa? Sekarang tanggal berapa? Besok tanggal berapa? Itu bisa semua. Wah mantap. Selain itu nggak ada lagi. Itu untuk restoran dekat sini mana gitu. itu untuk yang perintah suara ya, tapi untuk yang kayak Aristo di dekat sini sih belum. Karena untuk mapping kita itu kan ada mapnya juga. Nah, mapnya itu berbasis sama GPS. Teknologi yang begituan di Indonesia selain Wuling ada nggak? Belum ada. Ada pun Beneran nih? pakai perintah suara, tapi pakai bahasa Inggris. Nah, kita kan kadang ngomong bahasa Indonesia pun kadang comot, apalagi bahasa Inggris. Nah, mengartikannya nanti Bahasa Jawa tidak ada. bahasa Jawa. Karena ini kan nanti Ya, diskriminasi. kalau bahasa Jawa belum ada, Sanskerta aja deh. Lah Jadi iya. Zaman awal. Terus ada lagi yang bisa pakai bisa dikoneksikan sama handphone. Bisa dinyalakan untuk mesinnya, nyalakan untuk AC, dengan kondisi mobil tetap keadaan pintu-pintu masih terkunci. Wah, seperti itu ya. Berarti Iya. webinar Zoom bisa pakai Wuling. Bisa kan, bisa mirroring. Oh, oke. Bisa mirroring lewat mirroring HP. bisa? Bisa. Wow. Sama nonton YouTube, balesi WA. Almas tadi ya? Almas RS ya. Sama balesi WA pakai Almas RS bisa. Sama tinggal ngomong, nanti dia kayak voice note gitu, dia ngetik, tapi dia ngetik, kirim, nanti dia ngirim. Namanya kok Almas itu, kok nggak Almu Jahirin atau Jadi Almu juga. Kawinan DC bro. Kawinan DC. Oh, gitu. Kawinan Saudi ya. atau itu dari enggak Saudi enggak? ini untuk Enggak. hanya untuk laki-laki kayaknya. Kalau Kan memang perempuan kan Alba. Anda. Oh ya, kalau cowok Almas ini. Wanita. Bukan untuk cewek ini. Iya. Mbak Al. Kira-kira ini Mas Al. Mas Al. Mas Al. Atau itu gini, suka Andin nggak itu? Oh iya, iya. Ini sampai mana tadi? Nah, Oh iya, sampai teknologi. ini ya? teknologinya betul. Oke, ada pertanyaan. Ada dong Oke. pastinya Pak Denny. Oke, Nah, Jajang, silakan. Mas Agus, nah sebagai sales konsultan ya. Iya. Tanya SIM jangan-jangan. Oh, ditilang ini. Bukan. Misalnya nih Mas, ada keluhan dari pelanggan terkait dengan setelah pembelian ataupun keluhan-keluhan lain gitu dari pelanggan, itu bagaimana sih cara Mas Agus dalam menangani pelanggan yang seperti itu? Soalnya kan beda pelanggan, beda karakter. Iya. Nah, Jadi memang kalau handling customer, iya, memang kan handling customer. kita harus melayani sepenuh hati. Gitu. Kita tanya dulu problemnya di mana, kenapa mobilnya, ada apa dengan mobilnya, seperti apa. Kalau memang nanti komplainnya misal ini memang sekarang masih ada customer yang memang lagi komplain untuk unitnya, cuman kan kita kasih saran yang terbaik, yang paling paham untuk mesin, kemudian transmisi itu kan dari teman-teman bengkel. Iya. Nah, kita sampaikan dulu ke teman bengkel. Tapi kalau memang estimasinya itu agak lama, ya kita sampaikan juga. Ini kemungkinan untuk ditinggal karena memang bongkarnya banyak. Seperti itu. Sehingga customer pun juga akan merasa tetap senang kok. Menurut saya ya, dia akan tetap senang karena memang kita nggak cuma dia beli, kita pergi. Nggak ini ya, nggak apa namanya, ketika ada komplain begitu terus mobil ada di sana, terus kemudian kita istilahnya terus minjami mobil gitu, nggak ada seperti itu. Kalau itu case by case sih. Kalau misal Oh, gitu. misal gini, ada sih pernah seperti itu. Pernah kejadian dia beli mobil karena emang unitnya dia harus minta warna itu. Nah, warna itu pun sekarang keadaan misal masih kosong. Tapi dia butuh mobil itu untuk keperluan yang mendesak, sehingga kita kasih mobil inventaris dulu. Kita kasih pinjem, Bisa ya. diselesaikan ya. Diselesaikan dulu dipakai. Itu case yang seperti apa itu, bisa seperti Itu kemarin ada waktu itu pecah kaca. oh bisa Pecah kaca.
pecah kaca tapi dari ekspedisi. Oh begitu. Kita nggak narik lagi untuk customer, cuma kita ngomong mohon maaf. Terus pengiriman berarti ya? Ya pas pengiriman, jadi kita minta maaf karena memang dalam pengiriman ada insiden sehingga mengakibatkan kacanya pecah. Itu mungkin juga karena ini kali ya, kan tadi teknologinya bisa berkomunikasi gitu ya, jadi dianggap mobil itu terlalu cerewet gitu. Jadi, oh sih. Itu kan belum dibeli. Oh belum dibeli. Masih proses tahap pengiriman. Iya. Pecah di jalan sampai ya kita ini. Nah iya, tanya jam ke mobil, apa mobil, jadi Itu kita tanya lagi. Kurang 10 menit dulu. iya. Sebentar Mas Agus, saya mau tanya gini nih Mas. Program-program apa sih yang diluncurkan dari Wuling untuk menggait ataupun mencapai target yang harus dicapai gitu, seperti apa sih Mas? Programnya yang sudah diluncurkan sampai sejauh ini gitu. Untuk sekarang karena memang sedang PPKM dan lain sebagainya, kita ada program yang pertama masih ada free PPNBM 100%. Oh iya. Ya kan? Itu masih ada. Kemudian kita ada untuk pengambilan kredit kita bisa pay later. Gimana itu Mas? Bayarnya nanti angsurannya. Oh tak kirain buat yang pilot itu bisa. Pay later kayak Shopee gitu. Pay later bayar nanti. Nanti itu kapan Mas? Ada tenggat waktu? Ada 2 bulan lagi boleh, maksimal 2 bulan lagi baru ngangsur pertama itu boleh. Itu pertama. Kedua. Ketiga ada lagi yang namanya free, bukan free, tanpa survei, auto approve. Jadi tanpa ada survei, tanpa ada yang namanya, kadang kalau ngambil kredit kan ada syarat A, B, C, D dan lain sebagainya, itu nggak ada survei-surveian, nggak ada. Kalau cocok langsung kirim. Gitu. Terus ada lagi program untuk PNS. PNS nih, untuk PNS cuma paling minta apa? Surat dinasnya aja. DP bisa cuma DP 2 juta. Wah, 2 juta. 2 juta dapat Convero. Nggak usah survei. Kasih 2 juta, 3 hari kita kirim Convero. Jadi bersaing sekali Android ya. Produk lain bersaing gitu. Ya, ini untuk program. Kenapa Pak Produser? Kenapa? Nggak ada. Oh. Soalnya saya nggak minat, serius nggak minat. Mobilnya cerewet. Mobilnya cerewet. Iya. Itu semuanya bensin ya? Semuanya bensin. Untuk produk-produk Wuling semuanya masih pakai bensin semua. Berapa cc? CC-nya semuanya 1.500 kecuali yang Furmo itu yang model bin van. Untuk yang Niaga. Oh Niaga. Ya, itu 1.200. Untuk Convero, Cortez, Almas semuanya 1.500. Untuk Cortez sama Almas sudah dilengkapi sama turbo. Oke, kalau penjualan sekarang gimana? Ada PPKM sudah 2 tahun ini seperti ini, gimana? Kalau PPKM sih saya kurang tahu ya. Soalnya kalau produk mulai ini nggak, penjualan mulai naik. Mulai naik. Kalau saya masuk sih memang dulu sudah corona. Saya masuk sudah corona. Oke. Tapi kalau ditanya naik. Kalau dulu saya awal masuk itu 3 bulan katakanlah jual 2 itu mati rasa. Tapi sulit banget produk Wuling ya. Iya. Tapi saya nggak mengatakan nggak bisa, pasti bisa. Untuk sekarang mungkin per bulan 2 bisa. Per bulan 2 bisa. Saya sendiri. Kalau penjualan di kabupaten sendiri, Tuban gimana? Bagus. Untuk Tuban prospeknya bagus. Apa yang menyebabkan? Faktornya apa? Faktor Anda mengatakan bahwa prospeknya bagus. Nah, prospeknya bagus itu kadang orang Tuban itu punya uang tapi kadang ngakunya nggak punya uang. Itu satu. Iya. Banyak yang ngaku nggak punya uang tapi sebenarnya punya uang. Dan kadang terlihat kaya berarti. Dan kadang mobil-mobil sekarang itu yang memang yang sedang diminati itu adalah mobil-mobil LCGC. Mobil-mobil kecil, jenis mobil kecil. Cuma karena kenapa mereka beli LCGC? Karena uangnya cuma segitu. Tapi Wuling memberikan harga LCGC dengan kapasitas MPV. Jadi regulasinya lebih enak. Jadi kalau kita ngomong ya, Bapak dengan harga yang sama dapat mobil yang lebih gede. Bawa orang banyak bisa, bawa barang banyak bisa, bawa sekeluarga jalan-jalan aman. Tapi ada satu yang bilang kalau LCGC yang kecil-kecil itu senangnya itu karena bisa ganti casing. Kayak HP ya. Kalau harga mas berapa? Harga. Kalau Wuling sendiri itu harganya paling tertinggi dari Almas RS Pro itu 406.800. Itu yang paling tinggi. Terus paling mahal tapi mobilnya bisa luar biasa. Untuk yang tipe terendah itu harganya 157.
157. Itu yang apa tadi? Yang apa itu? Almas. Convero. Converonya. 157.800 Convero. Oke, ceritakan yang Almas ini tadi. Yang Almas. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi kelebihannya. Oh enggak, yang harga dari harga. Dari harganya. Harganya 468.800. Itu sudah dapat tipe tertinggi. Tipe tertinggi, jadi sudah paket komplit. Ini ceritanya gini. Itu sudah ada kamera pendukung. Biasanya kamera pendukung belakang. Teknologi ya, ini terkait dengan Teknologi dengan fitur-fiturnya yang fitur-fiturnya lebih lah. Itu ada kameranya ada 4. Terus kemudian yang nggak dimiliki yang lain pasti itu adalah tekanan ban. Mobilnya itu sudah ada notifikasi untuk tekanan ban. Jadi nggak usah sampai sampean keluar terus sampean pencet bani gitu, nggak perlu sama. Tinggal dilihat dari MID-nya aja, nanti sudah ada laporannya. Bannya kempes pun nanti ada notifikasi kok, dikasih tahu. Berarti Bro, bannya kempes. Tapi kayak gitu, nggak dipicit-picit. Ada. Itu kemudian Penggeraknya depan atau belakang? Penggerak depan. Depan semua ya? Penggerak depan yang belakang Convero sama Formo tadi. Cortez Almas pakai depan. Lebih smooth, lebih nyaman lah. Convero yang medium tadi ya? Yang harganya berapa itu? Yang low itu kalau harga tertingginya sih 204. 204 dengan DP berapa itu minimal tadi? Masih 2 juta itu. DP kan nanti ada program ya, untuk PNS bisa DP 2 juta sudah mulai bisa. Tapi untuk yang reguler auto approve bisa DP mulai 25. Oke, tetangga itu ada DP mobil lah kok umroh. Ada ya gitu sih. Ya, ada yang ingin disampaikan atas ini ya, apa namanya? Menarik sebenarnya agak bionis. Cuman yang niaga yang belum ini ya, belum. Ya, yang niaganya yang Formo. Formo. Artinya sudah ada. Lean van. Dia nanti misal mobil itu kursi belakang itu nggak ada. Yang ada cuma pengemudi sama sampingnya. Yang belakang misal mau apa, sales rokok misalkan nggak boleh kena panas, nggak boleh kena hujan produknya. Ya untuk mobil progres ada, mungkin ada sales kopi. Oh berarti tertutup gitu ya? Tertutup dia. Yang belakang tertutup ya. Sama kayak mobil biasa, cuman nggak ada kursinya belakang. Nggak ada kursinya. Begitu. Produk aman. Iya. Nggak kena hujan, nggak kena panas. Itu cc berapa? 1.200. Loh, yo irit tuh berarti. Irit. Memang untuk kerja. Tapi di sini nggak ada apa namanya untuk pameran di mana itu? Untuk pameran kita ada buka di Samudra supermarket di Tuban. Almas itu bisa di situ. Ya, kita pakai jargonnya karena memang produk unggulannya si Almas. Kemudian ada lagi di KDS Bojonegoro. KDS Bojonegoro. Kita buka lagi di sana pameran. Jadi untuk yang pengen lihat-lihat lebih kenal sama Wuling ya bisa ketemu teman-teman saya atau mungkin teman-teman sales yang lainnya di 2 tempat tadi di Samudra dan Tuban dan KDS Bojonegoro. Baik, ya. Oke, selain ada di KDS dan ada di mana tadi Samudra, Cetek Geni juga bekerja sama dengan beberapa rekan juga ini. Nah, siapa sajakah mereka? Oke. Monggo. Salam-salam juga nih kelihatannya. Iya. Terima kasih kepada Cak To selaku owner Seafood Putra Ronggolawe yang sudah memberikan dukungan dan support kepada podcast Cetek Geni. Ya, ini spesial buat Cak To, besok kita akan ke sana. Iya. Lokasinya berada di Jalan Raya Babat Tuban, Desa Pakis, depan Gapura Mrutuk. Oh, sana. Iya. Itu ada nggak apa saja yang dijual menunya? Nah, menunya ini tentunya yang hasil dari laut ini. Sehari laut. Iya, sehari laut. Jadi kita harus ke sana kayaknya. Iya, harus ke sana. Ada lagi yang kedua dari Rajungan Dorobei, Jalan Dr. Sutomo nomor 007 Tuban. Tahu ya Dorobei itu sudah beberapa kali. Sudah. Cuma sampai sekarang mulai turun, nggak ada. Kemudian ada lagi dari Piton Adventure. Nah ini ada 2 lokasi nih Piton Adventure, Pak Denny. Ini buat teman-teman ini ya yang suka climbing, generasi senja-senja yang naik gunung itu. Pendaki-pendaki. Ninja Hattori. Oh ya. Iya. Ini lokasinya berada di Jalan Dr. Sutomo nomor 10 Tuban dan juga Jalan Muhammad Yamin Sleko di Rukuningrat Tuban Resort.
Nah. Itu aja ya. Iya, itu aja. Makanya spesial buat Pak Tol lah ya. Besok kita akan ke sana. Tungguin. Untuk menu seafoodnya ya. Lu malah ngancem. Iya. Baik, Mas, kita kembali ke Mas Agus Gunawan ini. Iya. Mas Agus Gunawan ada ini closing statement buat rekan-rekan atau Dimas Diajeng atau netralis yang senang dengan wuling ini, tertarik dengan wuling mungkin monggo di ini kan closing statementnya. Ya. Kalau mungkin ada kebanyakan orang Tuban dan sekitarnya itu kalau mau beli mobil kadang itu sungkan, malu, takutnya nggak jadi karena produknya belum cocok dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau saya sama teman-teman sales wuling yang lainnya sih nggak masalah, nggak ada masalah. Sama tanya pun kami sudah seneng kok. Gitu. Yang penting kita ngobrolnya enak-enak aja. Tapi kalau pengen lebih kenal lagi wuling seperti apa, kemudian nanti kelebihannya wuling itu apa, kenapa harus wuling, nah itu nanti bisa dibicarakan lagi, kita bisa lebih sharing lagi kenapa mobil wuling adalah mobil paling cocok untuk Anda. Nanti bisa hubungi saya di 0822 3456 0234. Jadi atas nama Agus, atau ke janjian ke dealer bisa sambil lihat-lihat unitnya semua lengkap. Sekalian di Jalan Tengku Umar nomor 29 Latsari Tuban. Oke, begitu ya. Jadi sekali lagi ada Mas Agus di sini. Jika ada Dimas Diajeng dan netralis yang ingin melihat produk-produk wuling serta seperti apa, tapi ya begitu ya, jangan sekarang bulan ini ke sana pinjam mobilnya, habis itu balik lagi bulan berikutnya ratanan ya. Jadi jangan begitu, jangan dipermainkan. Ya, begitu. Semoga Dimas Diajeng dan netralis rezekinya lancar selalu. Amin. Ya. Dan kita sudah 30 menit menemani Dimas Diajeng dan netralis di sana. Waktunya kita undur diri terlebih dahulu. Selamat Hari Kemerdekaan. Selamat HUT RI yang ke-76. Kami Cenegeni.